Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Mufliha Baktiar, peserta Latsar gelombang 3 angkatan 8. Hari ini adalah hari keempat saya dalam mengikuti Latsar dan teman-teman. Nah, kita diberi tugas untuk membuat learning journal terkait materi berorientasi pelayanan yang diperoleh peserta pada tahap MOOC dalam bentuk podcast monolog. Sebelum saya membahas lebih dalam tentang berorientasi pelayanan ASN, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa sih itu pelayanan publik. Nah, dalam Oxford Learner Dictionary, kata pelayanan atau service diartikan sebagai a system that provides something that the public needs, organized by the government or a private company. Jadi artinya itu adalah sistem yang menyediakan sesuatu yang dibutuhkan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah atau perusahaan swasta. Sementara itu, frasa pelayanan publik atau public service dalam kamus tersebut memiliki arti a service such education or transport that the government or an official organism provide for people in general in a particular society. Jadi artinya itu layanan seperti pendidikan atau transportasi yang disediakan oleh pemerintah atau organisasi resmi untuk orang-orang pada umumnya dalam masyarakat tertentu. Nah, dalam modul pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil atau pelayanan publik menyatakan bahwa core public service may be defined as those service which are important for the protection and promotion of citizen well-being, but are in areas where the market is incapable of reaching or even approach a socially optimal state. Healthy education, welfare, and security provide the most abuse-based no example. Nah, maksudnya di sini adalah pelayanan publik itu sendiri sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan ASN lebih baik tentunya dengan sosialisasi dan juga menjaga kesehatan, meningkatkan pendidikan, kemudian menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Nah, dari definisi publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Nah, dalam hal peningkatan pendidikan, peningkatan sosial, peningkatan pelayanan, teman-teman tahu nggak sih apa yang metode apa dan strategi apa yang dikeluarkan oleh pemerintah? Nah, kita tahu bahwa dalam rangka penguatan budaya kerja, salah satu strategi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia atau World Class Government. Pemerintah telah meluncurkan core values atau nilai-nilai dasar. Namanya itu adalah ASN berakhlak dan employer branding, bangga melayani bangsa. Nah, core values ASN berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Core values tersebut seharusnya dapat dipahami dan dimaknai sepenuhnya oleh seluruh ASN.
dengan berorientasi pelayanan terhadap mahasiswa contohnya. Jadi contohnya saya adalah seorang dosen. Saya harus memberikan pelayanan yang baik untuk mahasiswa saya. Saya harus meningkatkan kompetensi saya. Nah, dalam meningkatkan diri sebagai ASN ada 3 konsep yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu konsep pelayanan publik. Yang kedua yaitu nilai berorientasi pelayanan. Yang ketiga yaitu berorientasi pelayanan sebagai pedoman perilaku. Nah, berorientasi pelayanan sebagai pedoman perilaku dijabarkan dalam 3 kode etik. Dan kode etik itu sangat penting loh. Jadi penjabaran berikut yang akan saya jelaskan yaitu mengulas mengenai panduan berperilaku kode etik dari nilai berorientasi pelayanan sebagai pedoman bagi para ASN dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Nah, yang pertama itu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Nilai dasar ASN yang dapat diwujudkan dengan panduan perilaku berorientasi pelayanan yang pertama yaitu mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalani tugas secara profesional tentunya dan tidak berpihak. Artinya tidak memberpihakan mahasiswanya, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, dan menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Jadi kalau ada mahasiswa yang ingin berkonsultasi harus dilayani. Ada mahasiswa yang ingin bercerita tentang problem penelitiannya, kita harus mendengarkan. Selanjutnya yaitu ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Jadi adapun beberapa nilai dasar ASN yang dapat diwujudkan dengan panduan perilaku berorientasi pelayanan. Yang pertama yaitu memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Nah, yang paling terakhir yaitu melakukan perbaikan tiada henti. Nah, bagaimana nih teman-teman sebagai dosen? Apa sih yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas kampus kita? Nah, yang pertama itu mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kita sebagai pelayan mahasiswa, sebagai pelayan publik. Yang kedua yaitu mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Nah, contohnya itu adalah mengikuti webinar, mengikuti perkembangan pembelajaran, mengikuti perkembangan zaman, dan juga terus mengembangkan diri dalam bidang yang digeluti. Nah, teman-teman tahu nggak sih kenapa sih ASN sangat-sangat harus mematuhi aturan? Karena citra positif ASN itu sebagai pelayanan publik terlihat dengan perilaku melayani, harus dengan senyum, menyapa dan memberi salam, serta berpenampilan rapi, melayani dengan cepat dan tepat waktu. Jangan lagi ya terlambat-terlambat kalau ada janjian dengan mahasiswa. Kemudian melayani dengan memberikan kemudahan, tidak mempersulit mahasiswanya. Kemudian melayani dengan kemampuan, keinginan, dan tekad memberikan pelayanan yang prima. Tidak hanya dengan hanya melayani, tetapi pelayanan yang prima. Nah, jadi kita sebagai dosen itu harus memberikan layanan yang bermutu. Tidak boleh berhenti ketika kebutuhan mahasiswa sudah dapat terpenuhi.
melainkan harus terus ditingkatkan, harus terus diberikan semangat dan diperbaiki agar mutu pelayanan yang diberikan dapat melebihi harapan. Jadi layanan hari ini contohnya harus lebih baik dari hari kemarin, dan layanan hari esok akan menjadi lebih baik dari hari ini. Pokoknya doing something better than better dari hari ke hari. Jadi jangan stuck di situ saja. Kita harus lebih baik dari hari ini, lebih berkembang dari hari ini, dan juga lebih sering berinovasi untuk tentunya untuk kampus dan juga untuk bangsa dan negara kita. Oke, terima kasih sudah menonton dan mendengarkan monolog ini. Mudah-mudahan berguna ya untuk kalian semua.